Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video tentang sejarah resesi ekonomi dunia. Namun sebelum kami memulai videonya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kenny Jordan. Nama saya Clevens Julia. Nama saya Johnny Firia. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Pengertian makroekonomi dunia. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional di semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Selanjutnya, ada peristiwa Great Depression. Peristiwa ini terjadi selama satu periode, dari tahun 1929 sampai 1939. The Great Depression ini juga tercatat sebagai peristiwa terbesar jatuhnya perekonomian dunia. Depresi ini juga menghancurkan ekonomi di negara industri maupun negara berkembang. Volume perdagangan internasional berkurang drastis. Pendapatan perseorangan berkurang, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Wilayah pedesaan yang hasilnya dari pertanian juga ikut terdampak, karena harga produk pertanian turun 40 hingga 60%. Peristiwa ini juga mendorong adanya penanjakan pada pengangguran di Amerika Serikat sebesar 25%. Kemudian, faktor-faktor yang menjadi penyebab The Great Depression. Yang pertama, adanya dampak dari Perang Dunia I, kemudian instabilitas geopolitik dan munculnya negara dengan kekuatan baru, 3 imbalans perekonomian, dan bubble ekonomi. Yang pertama, adanya dampak dari Perang Dunia Pertama. Hal ini dikarenakan perang ini sangat menghabiskan uang negara. Hal ini mendorong penduduk meninggalkan standar emas, karena banyak emas mereka yang sudah habis untuk membiayai perang. Sebagai akibatnya, uang kertas diciptakan lebih banyak untuk mencetak uang kertas dari cadangan emas yang dimiliki. Sehingga adanya inflasi dan daya beli masyarakat pun jatuh secara signifikan. Kemudian, instabilitas geopolitik dan munculnya negara dengan kekuatan baru. Akibat lain dari perang adalah hancurnya tatanan ekonomi dan supremasi hegemoni negara-negara raksasa. Contohnya, revolusi Rusia pada tahun 1917 melalui perang saudara, perpecahan internal dan kejatuhan ekonomi mengakibatkan Rusia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 1913, mulai menurunkan dominasinya pada struktur ekonomi global. Selanjutnya, imbalans perekonomian. Akibat perang menyebabkan negara-negara penderita atau negara korban perang memiliki kondisi perekonomian yang sangat terpuruk karena telah banyak menghabiskan dana untuk perang, sedangkan pendapatan mereka bisa dikatakan tidak terlalu besar. Hal ini sangat mendorong terjadinya inflasi, pengangguran sangat tinggi, dan utang yang menumpuk di mana-mana untuk membiayai perang. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya keseimbangan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Kemudian yang terakhir, bubble economic. Bubble economic ini dapat diartikan sebagai perdagangan dalam volume besar, dengan harga yang sangat berbeda dengan nilai intrinsiknya, atau dengan kata lain memperdagangkan suatu aset dengan harga yang lebih tinggi dari nilai fundamentalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Johnny. Krisis Asia tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia. Krisis Asia berawal dari Thailand, yaitu dengan terpuruknya nilai baht Thailand yang disebabkan oleh keputusan pemerintah Thailand untuk menerapkan kebijaksanaan sistem mengambang terhadap nilai tukar baht terhadap dolar Amerika.
Faktor penyebab terjadinya krisis di Indonesia tahun 1968. 1. Lemahnya sistem keuangan nasional. Lembaga keuangan khususnya perbankan dan pasar modal merupakan salah satu saluran penting pemasukan modal asing ke dalam negeri. Kedua, menguatnya nilai real rupiah. Pemasukan modal asing dalam jumlah yang semakin bertambah besar telah menguatkan nilai real rupiah. Ketiga, tidak terlalu kuatnya bank sentral saat itu yang tercermin dari merosotnya kredibilitas lembaga itu maupun tidak berdayanya bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter. Selanjutnya, krisis US subprime mortgage tahun 2007 sampai 2009. Krisis mortgage yang melanda Amerika pada pertengahan tahun 2008 yang bermula dari kasus gagal bayarnya subprime mortgage hingga bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Subprime mortgage merupakan kredit perumahan kepada nasabah prime. Nasabah yang pernah mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kreditnya. Para nasabah ini dapat dikatakan mempunyai resiko yang tinggi karena mempunyai probabilitas pembayaran kredit yang kecil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clevens. Selanjutnya ada krisis Yunani dan Eropa tahun 2008. Krisis ini terjadi pada tahun 2008. Penyebab terjadinya krisis Yunani yaitu banyaknya utang yang harus dibayar oleh Yunani merupakan akumulasi defisit yang telah lama terjadi dari tahun 1974. Selain itu, buruknya kinerja birokrasi Yunani menyebabkan permasalahan semakin kompleks. Korupsi, buruknya administrasi pajak, dan pemborosan anggaran membuat Yunani harus berutang untuk menutupi kebutuhan belanja negara yang terus membengkak. Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa ditunjukkan oleh beberapa indikator penurunan ekonomi, yaitu penurunan GDP, penurunan konsumen publik dan pribadi, menurunnya investasi, dan meningkatnya pengangguran. Selanjutnya ada krisis ekonomi, resesi ekonomi tahun 2020. Krisis ekonomi ini terjadi pada tahun 2020 yang di mana ekonomi di kuartal 2 2020 April sampai Juni terkontraksi dalam BPS mencatat ekonomi Indonesia minus 5,32%. Karena kontraksi yang dialami masih cukup baik jika dibandingkan negara-negara lain. Berkaca dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, pada kuartal kedua mengalami penurunan ekonomi sebesar minus 9,50%. Jerman, Prancis, dan Hong Kong masing-masing terkontraksi minus 11,7%, minus 19%, dan minus 9%. Negara-negara tetangga Indonesia juga tidak terelakkan dari resesi, misalnya Singapura dan Filipina. Keduanya mencatatkan pertumbuhan minus 12,6% dan minus 16,5% pada kuartal 2 tahun 2020. Faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi tahun 2020. Pelemahan ekonomi terjadi karena daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga menurun pada Maret 2020. Padahal tingkat konsumsi rumah tangga punya kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi dengan kontribusinya sebesar 56%. Sementara konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di level 2,84% dibandingkan kuartal 1 tahun 2019 yang sebesar 5,2%. Konsumsi drop itu efek dominonya ke permintaan lain. Pelemahan daya beli terjadi karena masyarakat dikejutkan dengan kehadiran virus corona. Baik, sekian dari video dari kelompok kami. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.